Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A19 dengan saya Didi Priasumboto dengan NIM 2025 05022. Saya Ananda Rizky Alfa dengan NIM 2025 05004. Dan kami dari kelompok A20 dengan saya Asyifa Hoirunisa dengan NIM 2025 05008. Dan saya Octavia Nur Ramadhani dengan NIM 2025 05039. Dirinya kami di sini akan mempraktikumkan modul 5 yaitu praktek komunikasi dalam organisasi, dan kita mendapatkan kasus 2 yaitu spesifikasi jurusan untuk mahasiswa farmasi meliputi farmasi rumah sakit, farmasi komunitas, dan farmasi industri dan lain-lain. Selamat menyaksikan. Selamat siang yang terhormat Dewan Juri, dosen pembimbing, serta rekan-rekan mahasiswa farmasi yang berbahagia. Selamat datang dalam acara debat akademik kefarmasian hari ini. Kita akan menyaksikan adu gagasan yang sangat krusial bagi masa depan pendidikan kita. Dengan mosi, Dewan ini mendukung penerapan spesifikasi jurusan secara spesifik bagi mahasiswa S1 farmasi. Perdebatan ini akan mempertemukan dua sudut pandang, yaitu tim afirmatif atau pro yang percaya bahwa spesialisasi dini adalah kunci efisiensi kerja, dan tim oposisi yaitu kontra yang meyakini bahwa pondasi generasial adalah penyelamat fleksibilitas karir. Saya, Octavia Nur Ramadhani, selaku moderator akan memandu jalannya debat hari ini agar tetap berjalan tertib, tajam, dan juga penuh rasa hormat. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi pertama. Kepada pembicara 1 dari tim pro, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat siang rekan-rekan dan Dewan Juri yang terhormat. Kami dari tim pro sangat mendukung mosi ini. Mengapa? Karena dunia farmasi itu luar biasa luas. Saat ini seorang sarjana farmasi dituntut untuk langsung ready to work setelah lulus dan apoteker. Kalau kurikulum kita terus-menerus meratakan semua materi mulai dari cara bikin tablet di pabrik, menghitung dosis klinis di RS, sampai manajemen bisnis di apotek, mahasiswa justru menjadi jack of all trades, master of none. Tahu semua hal tapi tidak ada yang benar-benar ahli. Dengan adanya spesifikasi jurusan sejak bangku kuliah, mahasiswa bisa jadi lebih fokus. Mereka dengan passionnya di industri bisa mendalami regulasi CPOB, cara pembuatan obat yang baik, validasi mesin, dan formulasi skala besar. Sementara yang mau ke RS bisa fokus ke farmoterapi mendalam, interaksi obat, dan konseling pasien. Ini menghemat waktu belajar dan membuat lulusan kita jauh lebih kompeten dan kompetitif di industri spesifik pilihan mereka. Saya sangat menghargai argumen tim pro, tapi mari kita lihat realitanya secara lebih membumi. Kami dari tim kontra dengan tegas menolak spesifikasi jurusan di tingkat S1 farmasi. Menuntut mahasiswa semester awal untuk langsung memilih satu pati karir itu terlalu buru-buru dan berisiko. Kenapa? Karena pandangan mahasiswa tentang dunia kerja seringkali baru terbuka setelah mereka menjalani PKPA atau praktek kerja profesi apoteker di akhir studi. Jika jejak S1 mereka sudah dikotak-kotakan ke farmasi industri, lalu di tengah jalan mereka sadar bahwa passion mereka sebenarnya adalah merawat pasien di rumah sakit, mereka akan terjebak. Fleksibilitas karir mereka menjadi mati. Pendidikan S1 farmasi seharusnya menjadi fondasi yang kokoh dan menyeluruh atau generalis. Penguatan kompetensi spesifik itu porsinya ada di tingkat profesi apoteker atau pasca sarjana, bukan memotong kesempatan belajar mahasiswa sejak dini. Interupsi Dewan Juri, tim kontra mengkhawatirkan masalah terjebak. Padahal kenyataannya ketidakpastian kurikulum generalis justru membuat mahasiswa tersesat setelah lulus. Industri mengeluhkan lulusan baru yang tidak tahu apa-apa soal sistem dokumentasi industri, sementara rumah sakit mengeluhkan kurangnya ketajaman klinis lulusan baru. Spesifikasi ini bukan berarti menutup ilmu dasar. Ilmu dasar farmasi seperti kimia medisinal, farmakologi dasar, dan farmasetika tetap didapatkan di tahun pertama dan tahun kedua. Peminatan baru diambil di tahun ketiga. Ini justru memberikan efisiensi belajar daripada mahasiswa harus dibebani dengan tugas laporan praktikum sintesis obat industri yang sangat padat, padahal dia ingin membuka apotek komunitas. Bukankah lebih baik jika energinya dialokasikan untuk belajar manajemen rantai pasok dan komunikasi konseling? Tetapi
justru disitulah letak kekeliruan berpikir tim pro. Farmasi itu adalah satu kesatuan ilmu yang saling berkesinambungan. Seorang farmasis industri yang hebat itu tidak akan bisa membuat formula obat yang baik jika dia tidak paham bagaimana dinamika klinis obat tersebut di rumah sakit. Begitu juga sebaliknya. Apoteker klinis harus paham tentang dosage form dan juga stabilitas eksipien yang dipelajari di ilmu industri agar bisa memberikan rekomendasi pencampuran obat yang tepat. Jika kita memisahkan dinding-dinding ilmu ini terlalu cepat, kita akan menciptakan ego sektoral antar lulusan. Selain itu, serapan tenaga kerja di Indonesia itu dinamis. Kadang lowongan di industri sedang penuh, dan yang membuka itu adalah farmasi komunitas atau klinis. Jika lulusan kita sudah dispesialisasikan sejak kuliah, mereka yang jurusannya sedang sepi peminat di pasar kerja akan kesulitan untuk pivoting atau beralih profesi karena tidak memiliki bekal dasar yang kuat di bidang lainnya. Dewan juri yang terhormat, dunia medis bergerak ke arah personalized medicine dan spesialisasi. Begitu juga seharusnya pendidikan farmasi. Spesifikasi jurusan bukan membatasi, melainkan mempertajam ujung tombak kompetensi siswa agar siap menghadapi tuntutan kerja yang makin kompleks dan presisi. Sebagai penutup, esensi dari sarjana farmasi adalah pemahaman yang holistik tentang obat dari hulu ke hilir. Menjaga kurikulum tetap generalis di tingkat S1 adalah cara terbaik untuk menjaga fleksibilitas karir, kematangan mental mahasiswa dalam memilih masa depan, dan menjaga keutuhan kefarmasian itu sendiri. Dengan berakhirnya sesi penyampaian kesimpulan tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian debat akademik kita pada hari ini. Kedua tim telah menunjukkan performa terbaik mereka dalam membedah mosi tentang spesifikasi jurusan untuk mahasiswa farmasi. Kita mendapatkan banyak sekali insight baru dari kedua sudut pandang yang luar biasa ini. Terima kasih kepada seluruh hadirin, dewan juri, dan juga kedua tim yang telah berpartisipasi. Saya, Oktavia Nur Ramadhani, mohon undur diri. Terima kasih dan selamat siang.